Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Ketika seseorang telah memiliki hadas besar, maka Islam telah memberikan solusi cara agar hadas besar seseorang itu hilang. Salah satu diantaranya dengan mandi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Haddasatni khalati Maimunah qalat adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabah faghasala kaffaihi marrataini aw salasan thumma adkhala yadahu fil ina'i thumma afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma daraba bishimalihi al-ardha fadallakaha dalkan syadidan thumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah thumma afragha ala ra'sihi thalatha hafanatin mil'a kaffihi thumma ghassala sa'ira jasadihi thumma tanaha an maqamihi dzalika faghassala rijlaihi thumma ataituhu bil mindili faraddahu. Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa bibiku, kata Ibnu Abbas, Maimunah radhiyallahu anha telah menceritakan kepadaku. Ibunda Maimunah mengatakan, aku pernah membawa air mandi kepada Nabi. Aku pernah membawa air mandi kepada Nabi karena Nabi akan melaksanakan mandi junub. Setelah air itu berada di dekat Nabi, maka Nabi pun membasuh dua telapak tangannya sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi pertama yang dikerjakan adalah membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Di dalam riwayat yang lain, an khalatihi Maimunah an Ibnu Abbasin an khalatihi Maimunah qalat wada'tu lin nabi ghuslan faghtasala minal janabah fa akfa ila ina'a bisimali ala yaminihi faghasala kaffaihi. Jadi kata Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, aku meletakkan air mandi untuk Nabi, lalu beliau mandi junub dengan air itu. Beliau memiringkan bejana dengan tangan kirinya pada tangan kanan, lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya. Jadi cara mencuci telapak tangan yang dimaksudkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sebaiknya air itu air mengalir. Maknanya tangan seseorang yang dalam keadaan junub itu tidak langsung masuk ke bak air, tapi dituangkan. Karena Nabi memiringkan ember kemudian dituangkan ke tangan kirinya. Baru setelah itu dicuci kedua telapak tangannya. Setelah kedua telapak tangan dicuci dengan bersih, Ibunda Maimunah menceritakan marrotain aw salasan, 2 kali atau 3 kali Nabi melakukannya itu. Summa adkhalahu yadahu fil ina. Barulah kemudian Nabi memasukkan kedua telapak tangannya, ke dalam bejana untuk mengambil air. Jadi tangan itu berfungsi sebagai ceduk, sebagai gayung. Summa afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi. Kemudian Nabi membasuh kemaluannya, membasuh farjinya dengan menggunakan tangan kiri. Jadi membasuh kemaluan, membasuh farji dengan menggunakan tangan kiri.
Dari hadis ini juga bisa dipahami bahwa setelah kita membasuh kedua tangan kita, maka kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Ya, najis-najis yang ada pada tubuh kita ini dibersihkan semuanya. Setelah bersih, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam summa doroba bishimalihil ardo fadalakaha dalkan syadidan. Maka Nabi menepuk tangannya itu. Setelah Nabi gunakan tangan kirinya untuk membersihkan kemaluannya, maka Nabi menggosok tangan kirinya ini ke tanah dengan kuat. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menggosokkan tangannya ini ke dinding. Jadi setelah dibersihkan, setelah tangan kiri ini digunakan untuk membersihkan kemaluan, kemudian Nabi mencontohkan dengan membersihkan tangan ini digosok-gosokkan ke dinding atau ke lantai. Summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Setelah selesai membersihkan seluruh tubuh, maka Nabi memulai mandi itu dengan melaksanakan wudu seperti mana wudu sholat. Setelah bersih semuanya, kemudian berwudu seperti mana wudu sholat. Cuci lagi tangannya, berkumur-kumur, beristinsyak, kemudian berniat untuk menghilangkan hadas kecil dengan membasuh wajah dan seterusnya sampai selesai, seperti wudu untuk sholat. Summa afragha ala ra'sihi salasa hafanatin mil akaffihi. Setelah selesai berwudu seperti mana wudu sholat, maka Nabi menuangkan air yang diciduk dengan menggunakan kedua telapak tangannya, terus diletakkan di kepala. Air yang diciduk itu terus langsung diletakkan di kepala sebanyak 3 kali, sambil Nabi itu meratakan air yang ada di kepalanya, menyela-nyela rambutnya agar air itu terkena ke kulit kepala. Selesai Nabi menuangkan air ke kepala, dilanjutkan lagi oleh Nabi dengan membasuh seluruh tubuh. Summa ghassala sa'ira jasadihi. Baru Nabi membasuh ke seluruh tubuh. Semua jasadnya sudah dibasuh. Summa tanaha an maqami dzalika fa ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi pun pindah dari tempat mandinya dan Nabi membasuh kedua kakinya. Summa ataituhu bil mindili faraddahu. Kemudian kata Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku memberikan anduk agar Nabi bisa mengeringkan badannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Jadi Nabi ketika diberi anduk agar bekas air mandi jenabah itu kering, Nabi menolaknya. Jadi ini tata cara yang sudah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Mandi janabah yang telah dilakukan oleh Nabi, mandi junub Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi membasuh kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Setelah itu baru bersihkan najis-najis yang ada pada tubuh seseorang ataupun sesuatu yang menyebabkan air tidak sampai ke kulit, sesuatu yang menghalangi air sampainya kulit, bersihkan. Setelah dibersihkan semuanya sudah bersih, kemudian dilanjutkan dengan wudu. Selesai berwudu, tertinggal, selesai membersihkan kemaluannya, membersihkan kotoran-kotorannya, tangan ini dilap-lapkan pada dinding ataupun pada lantai.
Kemudian berwudu seperti mana wudu sholat, barulah diawali dengan membasuh kepala, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali dengan menyela-nyela rambut sampailah kira-kira rambut itu basah semuanya, ataupun air itu sampai mengenai kulit-kulit kepala. Barulah Nabi setelah itu menyiram air ke seluruh tubuhnya dan membasuh kedua kakinya sambil berpindah di tempat yang lain. Dan Nabi tidak mengeringkan bekas air mandinya itu dengan handuk.